Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Desriana Gita Putri dengan nomor induk mahasiswa 2010 11 20649 dari kelas 03 SAKP 010. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan koperasi, BUMN dan BUMS terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari koperasi. Koperasi adalah bahan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota koperasi yaitu yang pertama perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi. Yang kedua, badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas. Kemudian ada badan hukum koperasi. Seperti halnya perusahaan lain yang berbadan hukum, maksudnya adalah adanya pemisahan antara harta koperasi dengan pemiliknya atau anggota koperasi. Atau jika terjadi kepailitan di mana koperasi harus melunasi hutang-hutang, maka anggota koperasi hanya dituntut sebesar modal yang diserahkan. Kemudian ada prinsip koperasi. Prinsip koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga, pembagian SHU dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing. Yang keempat, ada pemberian balas jasa terhadap modal. Yang kelima, ada kemandirian. Kemudian ada fungsi dan peran koperasi. Fungsi dan peran koperasi adalah satu, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan secara efektif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi. Kemudian ada kelebihan dari koperasi. Hal-hal yang menjadi kelebihan koperasi di Indonesia adalah satu, bersifat terbuka dan sukarela. Yang kedua, besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib tidak memberatkan anggotanya. Yang ketiga, setiap anggota memiliki hak suara yang sama, bukan berdasarkan besar modalnya. Yang keempat, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan bukan semata mencari keuntungan. Kemudian terdapat juga kelemahan koperasi, yaitu yang pertama, koperasi sangat sulit berkembang karena modal terbatas. Yang kedua, kurang cakapnya pengurus dalam mengelola koperasi. Yang ketiga, pengurus kadang-kadang tidak jujur. Keempat, kurangnya kerjasama antara pengurus, pengawas, dan anggotanya. Kemudian terdapat definisi BUMN. Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 2, maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak lain adalah sebagai berikut. 1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua, mengejar keuntungan. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, ada menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Yang kelima, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusahaan golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Kelebihan dari BUMN yaitu satu, menguasai sektor yang vital bagi kehidupan rakyat banyak. Kedua, mendapat jaminan dan dukungan dari negara. Yang ketiga, permodalannya sudah pasti karena mendapat modal dari negara. Yang keempat, kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Yang kelima, sebagai sumber pendapat negara. Kemudian ada kelemahan BUMN. Yang satu, pengelolaan faktor-faktor produksi tidak efisien. Yang kedua, manajemen perusahaan kurang profesional. Yang ketiga, menimbulkan monopoli atau satu sektor vital. Yang keempat, pengelolaan perusahaan terhambat dengan peraturan yang mengikat. Yang kelima, sulit memperoleh keuntungan bahkan seringkali merugi. Kemudian, peranan BUMN terhadap peningkatan kemakmuran rakyat
Yang pertama adalah sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara opsional. Yang kedua, sebagai mitra kerja dalam kegiatan usaha dengan badan usaha, swasta, dan koperasi. Yang ketiga, mencegah agar tidak terjadi penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh swasta. Yang keempat, sebagai sumber penghasilan mengisi kekurangan kas negara untuk dipergunakan oleh negara dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Kemudian, selanjutnya ada definisi BUMS. Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta yang berorientasi pada laba. Jenis-jenis BUMS dapat dibedakan atas beberapa bentuk badan usaha yang dimiliki oleh swasta, seperti perusahaan perorangan atau PO, firma atau FA, atau CV, atau perseroan terbatas atau PT. Ciri-ciri dari BUMS adalah yang pertama dimiliki oleh perseorangan atau persekutuan badan-badan usaha. Yang kedua, pemilik dapat bertindak sebagai pengelola, dapat juga hanya sebagai pemilik tetapi pengelolanya diserahkan kepada pihak lain yang lebih profesional. Yang ketiga, ada keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik dan atau pimpinan. Keberhasilan atau kegagalan badan usaha sangat tergantung pada kecakapan pemilik atau pimpinan. Yang kelima, modal berasal sepenuhnya dari pihak swasta. Kemudian terdapat kelebihan BUMS dan kelemahan BUMS. Kelebihan BUMS yang pertama adalah meningkatkan pendapatan negara, yang kedua meningkatkan ekspor dan impor, yang ketiga memperluas lapangan kerja. Kelemahan dari BUMS adalah menimbulkan persaingan pasar tidak sehat atau monopoli. Yang kedua, penyalahgunaan potensi sumber daya atau eksploitasi sumber daya alam sebesar-besarnya. Yang ketiga, berkurangnya pendapatan negara karena keringanan pajak. Yang keempat, berkurangnya devisa karena keringanan bea masuk. Kemudian terdapat peranan BUMS dalam perekonomian nasional. Yang pertama yaitu sebagai mitra pemerintahan dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, membantu pemerintah dalam pengelolaan kegiatan ekonomi yang tidak ditangani pemerintah. Yang ketiga, ada meningkatkan penerimaan dan devisa negara. Yang keempat, ada menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Yang kelima, membantu meningkatkan produksi nasional. Yang keenam, membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan. Yang ketujuh, meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Sekian penjelasan dari saya tentang peranan koperasi, BUMN, dan BUMS terhadap perekonomian Indonesia. Apabila ada salah-salah kata atau penjelasan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.